Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah pada siap belajar hari ini? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu dengan menentukan EPB. Untuk menentukan EPB, kalian harus mengetahui dulu faktor prima. Faktor prima atau bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Contohnya 2. 2 ini adalah bilangan prima karena 2 itu hanya ada 1 kali 2. Tidak ada yang lain. Nah, 3 itu adalah bilangan prima karena 1 kali 3 hanya ada 1 kali 3 yang menghasilkan 3. Tetapi ketika 4 itu bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Nah, ini bukan bilangan prima. Yang bilangan prima itu yang faktornya hanya ada 1 dan bilangan dia sendiri 2. Ini ada bilangan 1 dan bilangan dia sendiri 3. Kalau angka 4 ini ada angka 1, ada angka 4, ada angka 2, dan ada angka 3. Jadi bilangan primanya adalah 2, 3, 4 tidak termasuk. Sekarang kalau 5 itu hasil kali dari 1 kali 5. Ada lagi yang lain? 2 kali berapa? Tidak ada. 3 kali berapa? Tidak ada. Berarti 5, 2, 3, 5 itu adalah bilangan prima. 5. Kita lihat 6. 6 itu bisa 1 kali 6. 1 kali 6, 6. Bisa juga 2 kali 3. Maka 6 bukan bilangan prima. Sekarang 7. 7 bilangan prima bukan? 7 ini hasil kali dari 1 kali 7. Kalau 2, bisa nggak 2 kali berapa yang hasilnya 7? Tidak ada. 3 nggak bisa, 4 juga nggak bisa. Jadi angka 7 adalah bilangan prima. 8 itu hasil kali dari 1 kali 8, 2 kali 4. Ini bukan bilangan prima. 9, 1 kali 9, 3 kali 3. Ini juga bukan bilangan prima. 11 itu 1 kali 11 sama dengan 11. Tidak ada lagi bilangan yang lain yang menghasilkan angka 11. Maka 11 adalah bilangan prima. Dan selanjutnya. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Maka kita akan bisa menentukan bagaimana menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan artinya menyederhanakan pecahan itu adalah membuat pecahan dengan pembilang dan penyebutnya paling kecil. Kalian bisa lihat halaman 19. Contohnya, contoh
8/64 ini bisa diperkecil. Bagaimana caranya? Kita buat pohon faktor dari 8 dan pohon faktor dari 64. 8 di sini 64. Oke. 8 kita bagi 2. Kenapa bagi 2? 2 ini adalah bilangan prima terkecil. Pakai yang terkecil dulu. Kalau di sininya genap, berarti bisa dibagi 2. 8 adalah genap, bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 5E ya, Incas ya? 4 kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2 sama dengan 2. Sekarang yang 64, 2 sudah tidak bisa dibagi lagi. Yang 64 dibagi 2, 6 dibagi 2 dapat 3. 4 dibagi 2 dapat 2. 32 kita bagi 2 lagi. 3 bagi 2 dapat 1. 1 kali 2, 2. 3 dikurangi 2, lebihnya 1. 1 ke sini. Jadi angka 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. 6-nya kita bagi 2 lagi. 6 kita bagi 2 lagi. 16 bagi 2 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke. Kalau sudah dua-duanya menggunakan pohon faktor, maka kita bulatin yang samanya. Contoh, di sini ada angka 2. Di sini juga ada angka 2. Maka kita bulatin duanya. Yang ada pasangannya kita bulatin. Di sini ada angka 2. Di sini juga ada angka 2. Di sini ada angka 2. Di sini ada angka 2. Di sini sudah habis. Di sini masih ada. Maka yang menjadi EPB-nya dalam satu pohon faktor ini yang dibuletinnya ada berapa? Yang dibuletinnya bilangan berapa saja? Ini yang dibuletinnya adalah 2, 2, dan 2. Maka EPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kali 2 sama dengan 8. Oke. Maka EPB dari 8 dan 64 adalah 8. Maka untuk menyederhanakan 8/64, maka 8-nya dibagi 8, 64-nya dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena EPB-nya adalah 8. Oke. Sekarang 8 dibagi 8, 1. 64 dibagi 8 sama dengan 8. Jadi penyederhanaan pecahan 8/64 sama dengan 1/8. Kalian paham sampai sini? Oke. Kita cari contoh lain. Misalnya menyederhanakan pecahan 180/720. Oke. Nanti dibagi berapa? Sama seperti tadi, kita buat pohon faktornya. Di sini 180, di sini 720. Oke. Kita bagi dulu 180-nya karena genap, ya. Kita bagi 2 dulu. 18 bagi 2, 9. 0 bagi 2, 0. Oke. Bagi 2 lagi. Karena ujungnya 0, itu pasti bisa dibagi 2. 9 bagi 2, ini dapat 4. 4 kali 2 itu kan 8. 9 kurangi 8, sisa 1, berarti kesini kan. Ini menjadi angka 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke. Nah, ini angka 5 adalah angka ganjil. Tidak bisa lagi dibagi 2, maka kita naik ke 3.
4 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3. 4 dikurangi 3. Sisanya 1. 1 di sini, jadi 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke. Sekarang ini juga ganjil, tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke. Karena di sini sudah 5. 5 adalah bilangan prima, maka sudah tidak bisa dibagi lagi. Ini sudah selesai. Sekarang kita faktorkan yang 720. 720 dibagi 2, karena di sini 0, maka bisa dibagi 2. 7 bagi 2 dapat 3. 3 kali 2, 6, berarti sisa 1. Di sini 12. 12 dibagi 2, 6. Oke. 0 bagi 2, 0. Sekarang bagi 2 lagi. 3 dibagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Berarti sisa 1. Ini 16. 16 bagi 2, 8. 0 bagi 2, 0. Oke. 18 dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. 0 dibagi 2, 0. Nah, ini akan sama dengan ini. 90 bagi 2. Oke. 2 di sini 45. 3 15, terus 3 5. Oke. Dari dua pohon faktor ini kita akan membulatin yang sama. Di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Kita bulatin ya. Ini ada pasangannya enggak? Ada, maka kita bulatin. 3 ada pasangannya enggak? Nah, 3 di sini ada pasangannya enggak? Nah, ada 3 di sini. Jadi kita buletin. Di sini angka 3, di sini angka 3. Di sini angka 3, di sini juga ada angka 3. Di sini ada angka 5, di sini juga ada angka 5. Oke. Semua selesai. Maka EPB-nya dalam satu pohon ini yang dibulatin, yang mana saja? 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 180. Nah, kalau sudah ketahuan EPB-nya 180, maka ini juga dibagi 180. Ini dibagi 180. Oke. 180 dibagi 180 dapat 1. 780 dibagi 180, tinggal lihat di sini. Di sini yang faktor 780 yang tidak dibulatinnya. Hanya 2 dan 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Kalikan. 2 kali 2 4, maka ditulis di sini 4. Jadi menyederhanakan pecahan 180 per 720 ini menjadi 1/4. Kalian paham? Nah, kalau sudah paham, kalian kerjakan matematika halaman, paket matematikanya halaman 19. Nomor 1 sampai nomor 10. Oke, semuanya paham tugasnya? Kalian dengarkan penjelasan Ibu, kalian boleh dengarkan berulang-ulang sampai kalian paham. Oke, kalau tidak paham nanti Ibu pantau melalui Pikol. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian dapat paham dan bisa mengerjakan halaman 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.